Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Masih bersama kami channel perjalanan goib Kang Tio. Pada malam hari ini kita akan menelusuri sebuah bangunan yang sangat fenomenal, sangat menurut cerita warga sangat angker. Bangunan itu adalah sebuah bangunan rumah yang sering oleh warga disebut sebagai kebun Soropadan. Jangan lupa pada malam hari ini pemirsa selalu ikuti perjalanan kami, like, komen, dan subscribe-nya agar pemirsa tidak ketinggalan dengan video-video yang kami liput, yang kami upload di perjalanan goib Kang Tio. Pada malam hari ini perjalanan goib Kang Tio sekali lagi akan menelusuri keberadaan sebuah kebun Soropadan yang konon ceritanya adalah kebun yang sangat angker, yang sangat tidak sembarang orang atau tidak semua orang bisa masuk dan berani masuk. Maka dari itu nanti kita akan mencoba mewawancarai bersama tokoh masyarakat, bersama tokoh yang dianggap mengerti keberadaan tempat ini, mengerti sejarah dari kebun Soropadan ini. Maka dari itu jangan tinggalkan channel kami, tetap stay tune di channel perjalanan goib Kang Tio. Mari. Selamat malam Pak Tukino. Ya, selamat malam. Ya. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pak Nun Sewu, Ya. kami dari kru perjalanan goib Kang Tio pengen ngerti sejarah dari kebun Soropadan yang konon cerita sangat terkenal angker. Menurut Pak Tukino pribadi bisa diceritakan sejarah dari kebun Soropadan ini? Ya. Terus makhluk apa yang mungkin yang ada di sini? Monggo Pak, jenengan cerita ya Pak. Ngaten ya Mas Slamet. Ya. Menawi kawontenan kebun Soropadan menika kula rumiyin nate tanglet kalian sing jagi kebon mriki. Nggih. Nyriyosaken menawi mriki menika sisih wetan peken. Peken dalam arti peken pasar nggih. Pasar goib. Ya. Njet wonten sisih kilender niku wonten keratonipun. Kerajaan keraton. Kerajaan goib nggih. Iya, bangsa raja. Seperti itu pemirsa. Mapanipun wonten Yen Wuni, wuninipun ambruk. Ya. Konon cerita bahwasanya kebun Soropadan ini di sebelah ujung Kidul Wetan ya Pak ya. Timur ya. Kidul Wetan itu merupakan pasar, namun dalam arti pasar goib pemirsa. Kemudian yang sebelah barat utara atau basa Jawane Lor Kulon itu merupakan kerajaan dalam tanda kutip juga kerajaan goib. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Kemudian cerita-cerita lain Pak mungkin yang menurut penjenengan menarik untuk diceritakan kira-kira apa Pak? Ya nek cerita dari orang tua dulu. Saya yang mendengar cerita dari orang tua yang jaga sini, janyanya sini itu ada ular. Melingkari pagar ini, sirah sama petik itu bisa ketemu gitu. Seperti ini pemirsa, bahwasanya kebun Soropadan ini ada seekor ular goib yang menunggu kebun ini. Bahwasanya saking panjangnya antara kepala sama ujung ekornya itu sampai ketemu. Kemudian cerita menarik lainnya apa Pak? Sing kira-kira apa nggih Nun Sewu menurut warga sini horor atau mungkin angker, mungkin bisa diceritakan pengalaman penjenengan mungkin pernah terjadi hal-hal yang ganjil di sini mungkin Pak? Nah, kula ya wong rimena mriki lak nggih teng kantoran. Ya, nggih. Kula nggih teng mriki pinten-pinten sasi. Nah, kangge pribadi kula kok mboten wonten napa-napa. Gitu nggih. Kangge pribadi kula. Ning sok nggih wonten ingkang nyriyosaken kalian kula
mriki kok keriyen gapura wonten Gapura. pintunipun regol Iya. si amna tule wonten kudanipun wonten mriki Kuda. ingkang wonten dipun wedeni wonten mriki wonten Oh, gitu. wonten pojok lor nika tule Nggih. nggih wonten roh halus ingkang Halus mapan dalam wonten bentuk mriku. napa, Pak? Bentuke napa, Pak? Nggih? Bentuke napa? Berupa napa? Nek mrikono nggih mumang crita niku ajeng nyetori bubur teng masjid Nggih. niku pun esuk ture Nggih. niku teng mriku diwedeni mesine gendruwo napa-napa. Oke. Begitu pemirsa bahwasanya dulu kebon Soropadan ini ada bangunan di sana, ada bangunan dulu pernah dipakai untuk kantor. Kantor itu adalah kantor Yayasan Soran ya Pak ya. Iya. Konon cerita di ujung ini atau di pintu masuk ini ada semacam gapuro dan di situ ada seekor kuda. Namun kuda itu pun juga kuda goib. Kemudian menurut cerita lain bahwasanya ada warga yang pagi-pagi sudah pagi berjalan di area sini ada sosok dalam bahasa Jawa itu gendruwo atau dalam arti goibnya itu sosok gendruwo itu istilahnya memperlihatkan dirinya cara basa Jawane itu medeni dari orang yang lewat itu. Ada hal lain Pak mungkin yang perlu diceritakan? Ya. Pengalaman lain mungkin? Ya ada. Apa? Belum lama ini Nggih. saya mendengar kabar atau langsung dari yang bersangkutan. Nggih. Itu masuk di sini entah cari apa, mau keluar itu sepedanya enggak bisa dinyalakan, enggak bisa mau dihidupkan. di satu melanjut masuk 4. Nggih. Tahu-tahu dia diam sebentar, tahu-tahu atau sudah hijau. Lampu keluar. Ya. kontrol itu nggih. Ya. Kontrol itu sudah menjadi nyala sendiri nggih. Ya, Oke. Itu seperti itu pemirsa. Ada warga di sini konon cerita itu mau mencari rumput, itu membawa sepeda motor masuk ke lokasi ini. Kebetulan ketika mau pulang itu tiba-tiba motor itu tidak bisa dinyalakan. Bahkan ketika persneleng dimasukkan 1 menjadi 4, kemudian oleh beliaunya itu berhenti sebentar atau istirahat sebentar dan tiba-tiba lampu kontrol yang tadinya masuk persneleng 4 itu menjadi netral sendiri, menjadi hijau seperti itu. Oke seperti itu pemirsa, mungkin nanti masih ada narasumber lain yang bisa menceritakan lebih lengkap lagi, maka jangan tinggalkan channel Perjalanan Goib Kang Tio, tetap stay tune di channel kami. Mari tetap kita ikuti. Oke pemirsa, kita sudah bersama Pak Sidi. Ini adalah tokoh lain atau narasumber lain yang bisa kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol terkait keberadaan kebun Soropadan ini. Mungkin penjenengan bisa ceritakan Pak Sidi hal yang mungkin menurut penjenengan hal yang ganjil atau mungkin yang tidak masuk di akal penjenengan, monggo silahkan diceritakan Pak. Waktu kula damel batu bata di sini, Nggih. kan muat batu bata merah, Ya. sudah penuh, Nggih. tinggal berangkat, mobil truk tiba-tiba menghadap ke sana. Langsung minger kiapak gitu ya. Gini pemirsa, dulu waktu itu Pak Sidi ini adalah bekerja atau membuat bata merah itu di tempat ini.
ketika muat ke dalam truk atau dimuat ke dalam truk, itu ketika truk itu sudah penuh dengan batu bata, itu tiba-tiba truk berbalik arah, minggir sendiri. Dalam arti tidak ada yang menggerakkan atau bahkan mesin itu masih mati ya Pak ya? Nyala. Oh sudah nyala, tapi tidak digerakkan oleh setir gitu ya Pak ya? Digerakkan tapi menghadap ke sana. Oh gitu nggih, tidak sesuai dengan Iya. seperti itu pemirsa. Jadi ketika truk itu mau diarahkan melaju ke depan tapi tiba-tiba membalik ke arah sebelah kiri atau berbalik arah seperti itu. Mungkin ada hal lain Pak yang mau Ada. diceritakan? Waktu Monggo, silakan. bakar batu bata, Ya. itu ada sosok baunya wangi seperti minyak wangi permen karet. Ya. Itu sosok apa Pak? Barangkali penjenengan peri. Ya? Iya. Penjenengan di istilahnya di Ikutin. oh gitu nggih. Ada sosok lain yang berada di tempat ini adalah sosok peri yang waktu itu mengikuti pergerakan dari Pak Sidi ketika membakar batu bata seperti itu. Mungkin masih ada yang ingin Ada. disampaikan? Monggo. Apalagi Pak? Waktu itu mau bikin batu bata, Nggih. nyangkul tanah itu dapat peti di dalam itu saya buka ada sosok pusaka, tombak sama cemeti Tombak sama sama cemeti. ulek-ulek sama layahnya itu. Oh gitu. Terus saya kembalikan lagi. Oh gitu. Kan bukan hak Iya. saya. Gini pemirsa, waktu Pak Sidi mau menggali tanah untuk sebagai bahan baku pembuatan bata merah, itu ketika menggali itu menemukan sebuah peti berisikan benda pusaka berupa tombak sama cemeti ya Pak ya. Iya. Cemeti itu Pecut. apa? Pecut itu ya Pak Iya. ya. Sama apa lagi Pak tadi Pak? Ulek-ulek Sama layah. itu, sama ulekan sama layahnya. Tapi oleh beliau tidak diambil atau tidak dibawa pulang, tapi dikembalikan ke tempatnya kembali. Seperti itu. Ada hal lain Pak mungkin? Ada. Apalagi Pak? Menarik sekali ini. Kalau lihat ketemu sama kakek-kakek yang pakai Nggih, kaosnya dilepas tapi ditaruh di pundak. gitu nggih. Iya. Tapi itu dalam arti kakek-kakek Iya. gaib nggih, bukan manusia nggih. Iya. Yang Masih ada lagi, nggih, cerita menarik lagi pemirsa. Ada seorang kakek yang berada di kebun ini melepas baju, kemudian baju itu disampirkan di pundaknya. Itu mengganggu penjenengan atau enggak? Enggak. Atau tidak nggih? enggak Menemani atau seperti apa Pak? Mungkin cerita menariknya. menjaga. Menjaga nggih. Oke, seperti itu pemirsa. Masih ada hal lain lagi Pak? Ada Apa lagi Pak? di tengah-tengah situ ada musola. Musola. Iya. Musola gaib nggih Pak. Iya. Oke. Pemirsa, ada cerita menarik lain yang menurut akal sehat dan di pandangan kita secara kasat mata itu tidak ada, bahwasanya di tengah-tengah kebun Soropadan ini ada sebuah bangunan musola seperti itu. Itu ya Pak ya. Iya. Mungkin masih ada atau mungkin sudah cukup? Sudah cukup. Oke pemirsa, seperti itu cerita menarik dari narasumber lain yang bisa kita mintai keterangan. Maka dari itu nanti kita akan gali secara mendalam lagi melalui spiritual kita. Maka dari itu selalu ikuti channel kami, jangan tinggalkan channel kami, jangan beranjak dari channel kami, tetap stay tune di Perjalanan Gaib Kang Tio.
Demikian tadi para pemirsa wawancara kita dengan tokoh atau dengan seorang yang tahu tentang sejarah dan tentang keberadaan kebun Soropadan ini. Namun lebih jauh lagi, lebih dalam lagi nanti akan kita kuak, akan kita deteksi bersama dengan ahli spiritual kita, tentunya masih tetap dengan Kang Tio. Maka dari itu kita langsung aja kita panggil Kang Tio agar bergabung dengan saya. Monggo Kang Tio. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat? Malam, Bang. Sehat, Bang. Oke, luar biasa Kang, antusias dari warga untuk menyaksikan penelusuran kita pada malam hari ini. Iya. Namun sebelum kita lebih lanjut ngobrol tentang keberadaan kebun Soropadan ini, mungkin Kang Tio bisa menyapa dulu para pemirsanya. Monggo Kang Tio. Oh ya, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Tio. Pada malam hari ini kita berada di Kebun Soropadan kebun yang berada Soropadan di desa Duet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Oke Kang Tio, kita bertemu lagi tentunya di channel kita Perjalanan Goib Kang Tio. Gimana Kang Tio, menurut penjenengan di kebun Soropadan ini, menurut deteksi penjenengan, menurut mata batin penjenengan, kira-kira gimana? Bisa diceritakan kepada pemirsa Kang? Oh ya pemirsa, kalau saya lihat dari awal kita datang dari tempat parkiran sampai sekarang kita di sini, ini kalau energi lumayan besar. Tapi kalau saya rasakan energinya banyak yang istilahnya yang jelek, Negatif. ya negatif di sini. Oke pemirsa, menurut deteksi dari ahli spiritual kita, bahwasanya betul yang diceritakan oleh narasumber kita, tokoh masyarakat kita, bahwasanya di kebun Soropadan ini memang energi negatifnya sangat luar biasa. Menurut deteksi kami, memang nun sewu, energi negatif itu sangat luar biasa. Sejak kita masuk ke area parkir, kemudian turun ke mobil, kemudian melangkah ke arah gerbang kebun Soropadan itu, memang energi negatifnya itu sangat luar biasa. Maka dari itu nanti kita akan coba kita telusuri keberadaan sosok gaib apa yang berada di sini. Mungkin masih ada lagi Kang Tio yang mau diceritakan kepada pemirsa? Ya kalau untuk saya lihat dan saya rasakan di sini, ini sosok gaibnya ini adalah cara wong Jawa ngomong ini, kebun ini dulunya kayaknya ditumbali. Gitu, gitu. Jadi antara sosok gaibnya ini, kalau saya mendeteksi itu, saya berbincang secara batin, itu dia cuma bilang, aku ning kene tugasku mau jaga. Dari sosok makhluknya yang ada di sini. Seperti yang diceritakan Kang Tio tadi, bahwasanya kebun ini dulu pernah ada sosok yang ditumbalkan di sini. Berarti sosok itu manusia atau apa Kang yang dipakai untuk tumbal di kebun ini Kang? Kalau bahasanya istilahnya buat tumbal itu kan, kalau orang Jawa itu kan biasanya ada piranti, misalnya bunga dan tumpeng, telur dan lain-lain, itu kan istilah itu hanya buat media. Nah terus ditaruh di sini untuk pemanggilan sosok gaib yang disuruh untuk menjaga tempat ini. Dan kalau untuk saya lihat tempat ini sudah angker, sudah zaman Belanda pun kayaknya sudah angker juga. Soalnya kalau saya mendeteksi dari segi aura dan energinya ini lumayan besar. Dan ini kalau pendeteksi saya dari awal, saya masuk dari parkiran ke sini, ini kayak istilahnya kalau di sini emang gaibnya itu yang utama sosok ular. Sosok ular. Berarti sesuai yang diceritakan oleh narasumber kita tadi Kang Tio. Ya, nah sosok ularnya itu saya interaksi atau saya ngobrol dari segi batin, itu beliaunya cuman nyampe ke aku ning ini cuman diutus, aku jeneng rajanya. Nah istilahnya rajanya ini nanti kita telusuri bersama, kira-kira makhluk gaib ini yang menunggu tempat ini asal muasalnya dari mana. Seperti itu pemirsa, bahwasanya
sama seperti yang diceritakan oleh narasumber kita, bahwasanya yang menunggu tempat ini adalah seekor naga, seekor ular. Yang tadi diceritakan bahwasanya saking panjangnya ular itu dari ujung kepala sampai ujung ekornya itu istilahnya melingkar di kebun ini sampai ketemu dari ujung ekornya ke kepalanya. Kemudian ada cerita menarik lain lagi pemirsa, bahwasanya di sekitar kebun Soropadan, tepatnya di sebelah utara, itu dibangun jalan tol, dan kami mendapatkan informasi dari narasumber yang itu istilahnya update, bahwasanya ketika di kamera dari atas atau menggunakan drone itu ternyata kebun Soropadan itu dari atas hanya nampak sebuah kubangan sumur yang sangat besar. Jadi tidak kelihatan bahwa ini adalah kebun, tapi dari kamera drone itu hanya kelihatan sebuah sumur seperti itu. Seperti itu Kang Tio. Mungkin ada hal menarik lain yang mungkin bisa Kang Tio deteksi? Kalau untuk saya lihat di sini kan yang mempunyai kebun ini kemungkinan besar dari nenek moyangnya dulu yang punya ini kebun ini kayaknya ya orang, istilahnya kalau orang Jawa bilang ya orang sakti juga. Karena kalau saya melihat dan saya mendeteksi, kalau orang yang bisa membuat pagar gaib seperti ini biasanya Pasti itu orang sakti, ya. orang tidak sembarangan. Iya. Berdasarkan deteksi dari Kang Tio, bahwasanya sejarah kebun ini yang memiliki dulu itu memang orang yang dianggap memang orang sakti. Oke pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut, kemudian untuk mengetahui sosok gaib apa yang berada di kebun ini, kita akan melakukan medianisasi dengan mediator. Barangkali nanti ada mungkin pemirsa yang siap menjadi mediator, kita persilahkan. Nanti barangkali ada teman-teman yang siap menjadi mediator, nanti kita akan coba untuk pakai untuk mediator. Maka dari itu, dari pemirsa, jangan tinggalkan channel Perjalanan Gaib Kang Tio pada malam hari ini. Kita akan terus menelusuri keberadaan sosok gaib apa yang berada di kebun ini akan melalui mediator kami. Maka monggo kita ikuti terus perjalanan dari Perjalanan Gaib Kang Tio. Oke pemirsa, kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk menelusuri sosok gaib apa yang berada di kebun Soropadan ini. Kita akan melakukan medianisasi bersama mediator kita, bersama Pak Madi. Monggo silakan Pak Madi bergabung dengan kami. Selamat malam Pak. Selamat malam. Sehat? Sehat. Siap? Siap. Oke. Oke pemirsa, kita akan melakukan medianisasi dengan mencoba memasukkan sosok gaib yang berada di kebun ini. Kita masukkan ke dalam tubuh mediator kita. Kita nanti akan mencoba berinteraksi, ngobrol bersama sosok gaib. Baik, ini ritual kita sudah melakukan prosesi untuk memasukkan sosok gaib. Masih terus berproses untuk memasukkan sosok gaib
ke dalam tubuh mediator kita, pemirsa. Sosok gaib sudah mulai masuk ke dalam tubuh mediator kita, pemirsa. Kita akan coba untuk berinteraksi. Kita tunggu biar sempurna dulu. Oke pemirsa, sosok gaib sudah masuk ke dalam tubuh mediator kita. Kecil kira apa kecil gitu. Coba kita akan mencoba berinteraksi dengan sosok gaib itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke pemirsa, sudah bisa kita ajak berinteraksi meskipun dengan suara yang lemah, tapi sosok gaib yang masuk ke dalam tubuh mediator kita sudah kita ajak bicara, sudah bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan teng mriki sebagai apa? Aku sing nunggu papan sarangan ini. Panjenengan ingkang Rupi Naga niku? Bukan, ternyata bukan. Jenengan rajanya atau panglimanya atau apa? Jadi pemirsa, bahwa sosok seekor naga yang berada di sini bukan posisi yang paling atas. Di sini masih ada rajanya lagi. Jadi naga itu bukan yang paling dianggap sebagai penguasa di sini, masih ada sosok lain di atas naga itu. Kalau saya lihat ini yang masuk ini Apa Kang kira-kira? bawahannya, istilahnya di bawahnya panglima. Masih jauh ya berarti ya. Nah, kalau untuk yang sosok yang utama di sini belum mau masuk, suruh istilahnya ngadepin ini dulu. Nek emang kue mampu, kue lagi iso istilahnya mampu ngelbawa ke iki, engko aku belum. Nah, itu. Makanya kita nggali informasi melalui ini dulu. Oke pemirsa, bahwasanya sebagai penguasa di sini, ceritane Nun Sewu dalam tanda kutip menguji keberadaan kita di sini. Apakah bisa memasukkan anak buahnya ke dalam tubuh mediator ini? Kalau bisa, baru nanti sosok yang lebih tinggi atau yang lebih berkuasa di sini nanti akan mau masuk di berikutnya. Coba nanti kita berbicara dengan sosok yang ada di tubuh mediator kita. Posisi panjenengan di sini sebagai apa? Aku jadi panglima nih. Panglima. Melayu ora apa? Kecil gitu. Monggo Kang Tio, barangkali mau ada yang Kulo teng mriki badhe nggali informasi sejarah teng mriki dari cerita mulut ke mulut niku simpang siur. Jenengan teng mriki saged ngkai informasi mboten? Iso. Teng mriki sejatine pripun? Papan kene. Pancen papan sing angker. Kowe do teko kene. Dong apa karepmu? Kulo badhe nggali informasi teng mriki. Ya pemirsa, untuk sosok gaib yang ada di tubuh mediator kita kurang istilahnya tidak mau digali informasinya.
Mungkin bisa kita keluarkan dulu atau mungkin seperti apa kan? Coba kita tanya lagi, didesek lagi, barangkali dia mau masuk tapi tidak mau buat kita jak ngobrol, tidak mau memberi informasi, tujuannya mau apa? Merasa Monggo terganggu diceritakan. atau gimana? Monggo diceritakan sejarah dari kebun ini seperti apa Kang? Pak, maaf. Kowe do teko kene, aku jek enak-enak sereng. Ganggu nggonku dok seret. Ternyata sosok gaib yang masuk di sini merasa terganggu dengan kedatangan kita, merasa tidak nyaman karena beliau katanya baru datang, baru istirahat, tapi tiba-tiba kita ke sini, kita ganggu keberadaan beliau sehingga beliau tidak begitu kooperatif dengan keberadaan kita. Dan jalukmu piye? Karepmu piye? Kowe pengen ngetok kekuatanmu. Dijal ki mboten apa Pak. Beliau akan mencoba melawan spiritual kita karena merasa terganggu dengan keberadaan kita, sehingga dia merasa tidak nyaman dan dia merasa berani dan dia akan melawan dengan spiritual kita. Coba kita lihat. Kulo teh mriki mboten ajeng ganggu panjenengan atau sosok gaib yang ada di sini. Kulo mau pengen gali informasi. Biar istilahnya warga mriki ngerti sedanten sejatine iki kebon kene iki eneng apa? Aku teko ora musik ora piye-piye. Ning kowe kabeh padha ganggu anggonku seret. Saiki karepmu kowe-kowe iki kabeh piye? Kulo pengen gali informasi sosok ularnya itu yang berada di sini, yang sering istilahnya menampakkan dirinya kepada warga-warga. Nek jenengan mboten saged memberi informasi, kulo pengen langsung manggil sing sosok ular niku. Nak kowe pengen karo rajaku kalahno aku dhisik. Engko kowe iso jagongan karo rajaku. Bukane panjenengan mau sampun kalah. Pengen kados pripun melih? Pengen jajal meleh. Pengen nyoba melih. Sosok gaib masih terus melawan, tidak mau berkooperatif dengan kita, masih ingin mencoba dengan merasa mampu, mencoba kemampuan dari spiritual kita. Coba kita perhatikan nanti sampai sejauh apa. Gua keluarkan dulu. Kita akan mencoba mengeluarkan sosok gaib yang sudah merasa kalah dan tidak mau berkooperatif dengan kita. Kita akan mengeluarkan
kontur. Ya. Air mas, air. Wah, 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 wah. Sik. Oke pemirsa, sosok gaib sudah keluar dari tubuh Mediator mediator kita. Mungkin kita coba lagi kan? Ya nanti kita coba lagi untuk memanggil sosok gaib yang sosok ular nanti, tapi kita nunggu dulu mediator kita pulih tenaganya karena kita terbatas dengan mediator. Oke, itu pemirsa. Bahwasanya kita akan coba lagi menelusuri lagi, melihat sosok gaib yang konon cerita sebagai raja di sini, sosok naga, dan masih ada lagi di atas naga itu masih ada yang lebih dianggap sebagai rajanya. Nanti kita akan melakukan medianisasi lagi, tapi kita menunggu mediator kita untuk pulih tenaganya dulu. Mungkin seperti itu dulu pemirsa, nanti kita akan tetap stay di channel Perjalanan Gaib Kang Tio. Oke pemirsa, kita akan coba memasukkan sosok gaib lain ke dalam tubuh mediator kita. Semoga nanti sosok gaib yang masuk ke dalam tubuh mediator kita nanti sosok yang kooperatif yang kita inginkan. Kalau bisa mungkin rajanya di sini. Oke, spiritual kita berproses. Oke pemirsa, kita mulai masuk ke dalam mediator kita. Oke pemirsa,
sosok gaib sudah masuk ke dalam tubuh mediator kita. Kalau melihat dari reaksi pertama, gerakan pertama, sepertinya sosok naga yang berhasil kita masukkan, dan ini terus mendesis suaranya. Assalamualaikum. Telepon namanya. Assalamualaikum. Ya nanti mriki sebagian apa? Rajane, panglimane. Kula teng mriki badhe nggali informasi teng mriki sejarahnya ada sosok ular yang melingkari kebun ini yang sering menampakkan wujudnya ketika ada seorang atau orang-orang yang melintas di wilayah kebun ini. Pancen bener kuwi aku. Papan pekarangan. Kabeh padha arep ngopo. Kang Tio mungkin bisa mendengar dari suara dia. Mungkin kalau bisa dijelaskan ke pemirsa, karena saya tidak begitu menangkap dari suara. Kalau saya lihat dari istilahnya ngomongnya tadi, beliau bilang, aku sih nunggu gini, wis Dorinar ngopo. Ini memang sosok ularnya. Beliau istilahnya sudah ngomong. Kalau sosok raja di sini itu siapa? Anda atau masih ada atasan Anda lagi yang di sini? Jadi nanti mereka pun pinten tahun. Ratusan tahun. Aku neng kene. Kon nunggu kene. Aku dipasang. Wis ratusan tahun. Kon jogo papan pekarangan kene. Kowe mau. Aku mau dadi utusan. Oke pemirsa, benar sesuai prediksi kita. Sosok gaib yang masuk ini adalah sosok naga yang diceritakan oleh narasumber kita tadi. Beliaunya di sini hanya sebagai utusan, diminta untuk menjaga pekarangan ini. Nun sewu, kalau ada orang-orang yang katanya mengambil sesuatu dari sini terus pulang sakit, apakah itu juga dari panjenengan? Terus tujuan panjenengan nopo kok seperti itu? Jupuk barang sing ana kene papan pekarangan. Nggih, pripun? Kudune yo ngomong ora mung waton. Oke pemirsa, bahwasanya ketika ada benda apapun di sini, sebenarnya warga boleh mengambil, cuma harus seizin dengan orang atau mungkin yang dipasrai di sini, atau mungkin orang yang dianggap berhak menjaga, berhak memberikan izin benda itu bisa diambil oleh warga sekitar. Lah sing ngutus sampean niku sinten? Aku utusan. Jupuk pantai selatan. Ning aku mung dikongkon kon jogo papan pekarangan kene. Lah nggih, sing ngutus panjenengan sinten? Kowe ora perlu padha ngerti. Kalau Masalahnya apa kok mboten ngerti? ya untuk pemirsa, kalau yang mengutus ini beliau ngomong kalau bahwasanya kalau yang ngutus aku
Niku dari pantai selatan. Dan beliau ngomong tidak perlu atau nggak perlu ngerti utusanku sapa. Tidak mau cerita lah, intinya tidak mau cerita, ngutus dari sosok ini untuk menunggu di sini itu siapa, tidak mau mengaku. Turene mriki nggih enten pasar gaib atau tempat-tempat yang lain itu emang bener atau hanya cerita mulut ke mulut? Berarti untuk panjenengan di sini nunggu kebon ini dan keraton dan pasar itu sudah beda jalur ya? Dan untuk yang sering menampakkan dirinya kepada warga sekitar itu berarti panjenengan. Sing membo kuntilanak, membo gendruwo niku juga panjenengan. Apakah mungkin bisa dijelaskan? Aku iso malih pirang-pirang rupa adalah bahasanya itu. Sosok gaib yang masuk di sini itu bisa dalam bahasa Jawa itu membo-membo, bisa berupa kuntilanak, bisa gendruwo, mungkin bisa pocong. Dan seperti yang kata mikrofonnya aman. Kayaknya nyaman. Mungkin enten sing ngajeng diceritake kalih warga mriki utawa meling kalih warga mriki. Mungkin masih ada Kang Tio yang mau digali lagi. Seperti saya seekor kuda tadi di gerbang ada kuda, apakah beliau juga? Lan jenengan ngertos sejarah enten kuda niku, kuda gaib niku wargane jenengan atau hanya sosok gaib yang main lah? Kuwi pancen yo wargaku. Ning tak tugaske. Tak kon jaga pintu gerbang. Oke pemirsa, kalau di awal tadi narasumber kita menceritakan bahwasanya di gerbang sebelah sana itu ada seekor kuda. Itu memang benar menurut pengakuan dari naga ini memang ditugaskan untuk menjaga dari gerbang masuk dari kebun ini. Jadi memang benar yang diceritakan oleh narasumber tadi bahwasanya ada seekor kuda. Niku kok sosok kuda. Kenapa kok kuda? Kuda niku kan mboten medeni bagi warga. Kok ora sosok liyane sing luwih angker, sing luwih medeni. Sing luwih medeni yo ana. Wujude singa. Ada sosok lain selain kuda, menurut ini adalah ada singa juga yang menjaga tempat ini. Manggonmu nendi? Yang pundi? Dhuwur. Sumur. Sosok ular ini bertempat tinggal di sumur. Sumur yang tadi kita lihat, kita cek. Sosok gaib ini adalah menempati sumur itu. Monggo kan dia, kalau memang sudah cukup informasi yang perlu kita gali, mungkin bisa diakhiri atau seperti apa kan dia? Coba kita tanya lagi tentang tadi apa? Ada makam atau apa? Iya, ada makam.
ada musola, ada makam, memang ada, tadi diceritakan narasumber. Coba dengan banyak. Kalau makam dan musola itu emang benar ada di sini. Tapi ini dudu wargamu. Jadi di sini sudah menjadi pusatnya para gaib ya. Pusate para lelembut. Kalau boleh. Kalau makam siapa paling tidak menjawab. Yang jelas kalau di tempat ini istilahnya beliau yang sosok ular ini istilahnya dipasang di sini untuk menjaga kebun ini. Dan untuk sosok istilahnya ada pasar dan ada musola dan lain-lain itu sudah berbeda. Nah, di sini sudah menjadi pusatnya para lelembut atau sosok makhluk halus yang ada di wilayah sini. Jadi mungkin sebelum sosok ini suruh menunggu di sini itu sudah ada mungkin. Ya, jadi kalau sosok gaib yang ada di badan mediator kita, ini kan hanya istilahnya dipasang sama orang terdahulu lah. Dan dia ditugaskan untuk menjaga tempat ini. Mungkin masih ada yang mau digali informasi, Kang Dio? Jadi aja wangsul. Ya, kita keluarkan dulu. Oke pemirsa, kita rasa cukup kita menggali informasi dari sosok gaib yang masuk ke dalam tubuh mediator. Kita akan coba untuk mengeluarkan sosok gaib itu, karena juga mungkin mengingat juga dari mediator kita sudah kelelahan juga. Monggo Kang Tio mungkin bisa proses untuk mengeluarkan. Spiritual Kota mencoba untuk mengeluarkan dari sosok gaib yang ada di tubuh mediator kita, pemirsa. Sosok gaib sudah berhasil kita keluarkan, namun belum 100% netral tubuh dari mediator kita. Masih ada beberapa titik yang masih kejang, masih kaku. Coba kita netralisir. Oke pemirsa, mediator kita sudah netral dari sosok gaib yang masuk, sudah merasa nyaman namun masih kelelahan. Minum mas.
Oke pemirsa, untuk selanjutnya kita akan mencoba mendeteksi keberadaan benda pusaka, karena di kebun Soropadan ini juga sebenarnya sangat banyak benda pusaka itu. Cuma nanti kita akan mencoba mendeteksi keberadaan benda pusaka itu, dan coba kita akan mengambil salah satunya. Nanti yang mampu kita ambil atau yang bisa kita ambil kira-kira nanti benda pusaka berupa apa, nanti kita akan tetap bersama ahli spiritual kita Kang Tio. Coba nanti kita akan mendeteksi dan melakukan pengambilan benda pusaka itu. Maka jangan tinggalkan, jangan beranjak dari channel kami, channel kita Perjalanan Goib Kang Tio. Kita akan mencoba untuk mendeteksi dan mengambil benda pusaka tersebut. Mari kita ikuti perjalanan kita selanjutnya. Oke, Mas, monggo Pak Sedoyo. Oke pemirsa, kita akan mencoba mendeteksi keberadaan benda pusaka di lokasi sumur di depan kita, di depan spiritual kita. Kita akan terus mencoba untuk mendeteksi. Spiritual kita berusaha mendeteksi keberadaan benda pusaka itu, dan nanti akan coba kita ambil. Kita pindahin kan. Oke, benda pusaka itu bergeser mengarah ke bangunan. Kita akan terus mencoba mendeteksi keberadaan benda itu. Oke pemirsa, kita masih terus mencoba. Lumayan berat pemirsa. Ternyata memang sangat berat, tapi kita masih berusaha untuk mencoba. Ini spiritual kita masih mencoba. Iya, nampaknya benda pusaka itu berada di sebuah bangunan ini, bekas bangunan kamar mandi. Kata
Gimana Kang Tio? Sudah bisa? Coba untuk ke sana di zoom dulu. Dan bawah misar-misar ini. Kita akan mencoba mendeteksi keberadaan dari benda pusaka itu. Kita akan mencoba spiritual kita terus bergerak maju untuk mendeteksi keberadaan benda. Oke pemirsa, jangan Pak, tinggalkan, terus ikuti kita. Ada telurnya Kang di bawah itu Kang. Ada sebutir telur tadi. Ya, pemirsa, kameranya. Nah, bukan burung. Coba apaan? Ini benda yang dimaksud. Coba aku. Ini benda yang dimaksud. Air. Kalau tadi saya kira telur, karena kelihatan dari sana seperti sebutir telur, lebih kecil dari telur ayam tapi lebih besar dari telur burung atau merpati. Coba kita biar dinetralisir dulu. Sudah netral ya Kang? Oke, mungkin kamera bisa di seperti ini pemirsa. Tadi tiba-tiba nongol di situ. Kang Tio, menurut pengamatan penjenengan kira-kira ini benda ini berisi apa atau berkhasiat untuk apa atau seperti apa Kang Tio? Kalau ini secara gaibnya itu ini sosok itu loh yang menunggu atau yang mendiami sosok benda ini adalah sosok yang pertama kali kita masuk. Oh gitu ya. Ini tadi nanti kalau misalnya kita ambil kira-kira yang menunggu itu merasa harus pergi dari sini atau seperti apa Kang? Ya insya Allah nggak ada apa-apa. Oke seperti itu pemirsa, ini benda yang dimaksud sudah berhasil kita ambil. Barangkali nanti ada pemirsa yang pengen ngopeni, dalam bahasa Jawanya ngopeni atau memelihara dari benda ini, nanti kita persilahkan untuk pemirsa. Mungkin seperti itu pemirsa penelusuran kita malam hari ini, penelusuran kebun Soropadan pada malam hari ini. Kita cukupkan sekian dulu dengan keterbatasan mediator kita, keterbatasan segala hal yang berada di kru kami. Ini juga sudah sangat luar biasa antusias warga untuk menyaksikan penelusuran di kebun Soropadan ini. Dan jangan lupa selalu like, comment, subscribe-nya, dan juga jangan lupa bunyikan notifikasinya agar selalu update video-video yang kami upload di channel Perjalanan Gue Kang Tio. Begitu Kang Tio? Ya, Oke, siap. selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Monggo, sinten sing ngajeng ngopeni? Jangan Pak.